Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa DMS TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Wiwi Artika dalam program Sublu Salam Bicara. Tentunya dengan tema yang sangat menarik, partisipasi perempuan dalam pembangunan. Tepatnya pada hari ini kita telah kehadiran seorang narasumber yang kita hadirkan mungkin dari lembaga pemerintahan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, hari ini adalah Hari Kartini. Mungkin berbicara tentang Hari Kartini adalah menceritakan tentang perempuan. Dan pada hari ini juga kita telah kedatangan seorang Kartini Kota Sublu Salam, Ibu Nurul. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang menarik untuk dipertanyakan. Salah satunya itu Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira kenapa sih perempuan itu harus terlibat atau aktif dalam pembangunan? Baik, terima kasih. Jadi sebagai warga negara, kita di sejarah sejarah jumlah penduduk, ada penduduk laki-laki, ada penduduk perempuan. Jadi kalau kita lihat Indonesia ada 230 juta penduduk, kan kalau di Sublu Salam hampir lebih kurang 92.000 penduduk kita. Nah, setengahnya adalah perempuan. Nah, tentu setengah dari penduduk ini kita butuh kehidupan, namanya juga makhluk sosial ya. Jadi perempuan juga harus terlibat dalam pembangunan. Yang pertama, kita sebagai makhluk sosial, kita butuh makan, kita butuh interaksi, kita butuh pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, kita wajib terlibat di dalam pembangunan. Apabila suatu pemerintahan atau negara mengabaikan pembangunan terhadap sisi SDM perempuan, maka akan kerugian negara tersebut. Nah, oleh karena itu, termasuk pemerintah Kota Sublu Salam saat ini giat-giatnya kita berpartisipasi seluruh warga masyarakat, baik itu perempuan maupun laki-laki, untuk membangun Kota Sublu Salam ini. Nah, kalau kita perempuan, hampir setengah dari penduduk tadi, perempuan tadi, kalau SDM-nya rendah. Nah, kalau SDM-nya rendah, bagaimana kita berpartisipasi? Bagaimana perempuan bisa hidup di dalam masyarakat? Tentu ini akan mengakibatkan kerugian dan pemerintah akan banyak mensubsidi perempuan nantinya. Nah, kalau seandainya saat ini kita lihat dari 40.000 jumlah perempuan itu, berapa persen dia mengisi angka-angka kemiskinan? Nah, ini juga yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Sublu Salam, pemberdayaan perempuan, kita sudah ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, sehingga banyak program yang bisa kita lakukan dari sektor pemerintahan. Nah, sekarang ini kita sudah bahkan familiar ya dikaitkan dengan kesetaraan gender gitu. Mungkin apa sih kesetaraan gender itu sehingga perempuan dengan laki-laki harus seimbang mengisi bangku-bangku dalam kepentingan atau dalam beberapa sosial lainnya. Ya, terima kasih. Nah, ini yang paling penting kita lihat bahwa Allah tuh menciptakan laki-laki, perempuan ya, berpasang-pasangan. Jadi selalu Allah menciptakan itu keseimbangan. Jadi ada daratan, ada lautan, ada laki, ada perempuan. Jadi hal itu harus menjadi panduan bagi kita bahwa alam ini harus seimbang. Nah, jadi kalau misalnya, kalau satu, ibaratnya nih, ini yang laki-laki ada tangan sebelah kanan atau sayap sebelah kanan, yang perempuan adalah sayap sebelah kiri. Nah, ini ibaratnya burung ya. Bisa nggak burung itu terbang? Kalau ini tidak setara dia seini. Jadi dia begini nggak akan seimbang, nggak akan terbang. Tapi kalau dengan bersama-sama, dia punya ilmu yang sama, kesehatan yang sama, tujuan yang sama, dia bisa terbang. Nah, ini ibaratnya kita sampaikan. Nah, kalau saat ini seperti perempuan tadi, misalnya kita harus seimbang. Selama ini kan pandangan-pandangan dikonotasikan, diberikan kepada perempuan bahwa perempuan itu hanya mengisi urusan-urusan dapur yang kodrati. Nah, hal ini tentu sangat merugikan bagi perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu harus eksis, harus bisa mandiri dan harus bisa juga mengisi masa depannya, mengisi pemerintahan, kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, bayangkan kalau statement diberikan kepada perempuan, macam-macam diberikan kepada perempuan,
itu perempuan tentu tidak bisa. Kembali lagi pada yang kita bicarakan tadi, artinya pemerintah akan rugi kalau hal ini terus terjadi, statement pelabelan kepada perempuan. Nah, jadi bagaimana juga memang perempuan itu double job ya, double. Jadi dia perannya ganda. Satu sisi dia sebagai ibu, sebagai istri, satu sisi lagi dia sebagai warga masyarakat. Nah, bagaimana dia melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya sehingga tugas-tugas domestiknya, tugas-tugas sebagai seorang ibu, melahirkan, menyusui, merawat dan sebagainya itu tidak akan tertinggal dengan kegiatan-kegiatannya sebagai anggota masyarakat. Mungkin itu. Luar biasa ya pemirsa, bahwasanya perempuan itu harus memiliki keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Iya. Nah, terkait dengan dinas terkait sendiri, apakah ada langkah atau program gitu yang dikerjakan atau digalakkan dalam meningkatkan partisipasi perempuan ini dalam pembangunan? Baik. Nah, partisipasi perempuan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Sebut Salam dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Tentu sudah banyak sekali ya, sejak kita 2009, 2010 kita adanya Badan Pemberdayaan Perempuan, kemudian kita meningkat lagi, sekarang sudah menjadi dinas. Tentu apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelum ini sangat banyak. Yang pertama, kita mendorong pemerintah supaya lahirnya suatu legalitas hukum ya, yaitu lahirlah kanun pengarustamaan gender di Kota Sebut Salam, kanun nomor 21 tahun 2009. Nah, 2009 Kota Sebut Salam sudah punya kanun. Satu-satunya kabupaten kota yang sudah punya legalitas aturan itu adalah Sebut Salam pada saat itu. Nah, kita berbangga pada saat itu kita sudah mencetuskan Musrena, kita sudah pernah ikut Musrena bersama Bapeda, di mana pada saat Bapeda melakukan musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan, kadang-kadang perempuan sulit hadir di dalam musrembang tersebut. Yang pertama dia malu bersuara, yang kedua kalaupun diundang itu hanya 1-2 keterwakilan. Nah, oleh karena itu inisiatif daripada pemerintah waktu itu melakukan musrena. Jadi musrena itu diundang mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota. Di sanalah perempuan bebas menyuarakan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Sehingga pada saat itu kita melahirkan banyak program-program yang memang diinisiasi oleh perempuan itu sendiri. Jadi tidak hanya kalau sekarang kita melihat program perempuan itu sekedarnya misalnya buat beli baju wirid, beli peralatan PKK, itu bukan program. Nah, sering kali kita menghimbau kepada semua kawan-kawan bahwa yang dibuat program itu adalah betul-betul program pemberdayaan. Misalnya kita sudah pernah juga melatih perempuan untuk aktif di dalam ekonomi. Jadi kita mendirikan kelompok-kelompok perempuan, kemudian mereka kita latih bagaimana mereka melaksanakan kegiatan-kegiatannya, dan juga kita latih bagaimana mereka mengatur keuangan, bagaimana mereka membuat laporan keuangan. Nah, jadi hal-hal seperti itu penting buat kita melatih dari sisi perempuan dan ekonomi. Kemudian kita juga melatih perempuan melek politik. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Karena kebijakan itu semuanya dibuat dalam rangka ranah politik. Nah, jadi kalau kita tidak terlibat di dalam politik, tentu kebijakan tidak pro terhadap perempuan. Nah, jadi kita bersyukur di Sebut Salam ini ada lebih kurang 3 orang ya, anggota parlemennya, anggota DPR-nya perempuan, dan itu menduduki pemimpinnya ya, pimpinan DPR-nya. Nah, itu membanggakan bagi kita semua, karena pada saat melahirkan kanun-kanun tentu anggota DPR kita yang perempuan ini pasti memikirkan bagaimana 40.000 masyarakatnya yang perempuan. Nah, ini yang paling penting saya pikir. Kalau sudah perempuan pasti ingat anak. Jadi ya itu, jadi mudah-mudahan legalitas hukum yang dilahirkan, kanun-kanun dilahirkan itu sedikitnya terkait dengan atau melihat sisi perempuan dan anak.
insya Allah kita terus berjuang ya. Kalau kita bilang idealnya sih belum, tapi bagaimana mungkin kalau kita lihat dari angka-angka, ini kalau kita mau lihat dari partisipasi ya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Subuh Salam dengan adanya 7 keterwakilan pejabat perempuan itu sudah luar biasa menurut saya. Nah kalau kita lihat tingkat provinsi dari berapa SKPA hanya 1 perempuan atau 2 perempuan. Nah kita kuota 30% itu kita insya Allah kita terpenuhi. Begitu juga dengan anggota DPR. Memang belum ideal ya, tapi alhamdulillah kita sudah keterwakilan 3 perempuan. Nah mudah-mudahan ini terus bergerak, jangan stop sampai di sini. Upaya-upaya inilah yang terus kita suarakan, mulai dari aktivis, pemerintahnya ya, kemudian masyarakatnya, kita bersuara untuk ada keseimbangan. Jadi tidak hanya putus sampai di sini, termasuk juga ulama perempuan. Kita masih sangat minim ulama perempuan. Nah, bagaimana kalau ada kasus-kasus terhadap perempuan ya, baik itu masalah di dalam rumah tangga, kalau kita mau konsul, mau apa, kita harus kepada ulama yang laki-laki. Tentu perempuan tidak segamblang dia mengutarakan masalahnya ketika dia berhadapan dengan perempuan. Begitu juga dengan ahli kandungan misalnya. Kalau kita mau konsul tentang kandungan, kita datang kepada laki-laki, tentu tidak semuanya kita bisa mengatakan. Nah, ini penting. Jadi kita penting adanya ahli kandungan atau ahli ginekolog ya, yang perempuan, dokter spesialis perempuan, kemudian tenaga hukum perempuan, kemudian ulama-ulama perempuan, ustazah perempuan, untuk apa? Untuk mengimbangi tadi, supaya hak-hak kita sebagai perempuan itu bisa kita salurkan dengan aman dan nyaman. Mungkin itu. Ya, luar biasa sekali. Mungkin harapan Ibu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subuh Salam untuk seluruh perempuan yang ada di Kota Subuh Salam ini. Ya, terima kasih Bu Wiwi ya. Jadi memang harapan kita bersama semuanya, mari ibu-ibu terutama remaja putri harus memanfaatkan waktu kesempatan agar kita dapat meraih cita-cita kita sebaik mungkin. Dalam rangka Hari Kartini, dulu Kartini sembunyi-sembunyi menyampaikan apa yang harus disampaikan dia secara sembunyi-sembunyi. Mari kita semangati dengan semangat Kartini, dengan semangat pejuang-pejuang kita, dengan semangat para tokoh-tokoh perempuan kita laksanakan tugas-tugas kita sebagai pelajar. Marilah melaksanakan belajar dengan sebaik-baiknya supaya nanti kita semua menjadi perempuan-perempuan yang hebat, perempuan yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama Kota Subuh Salam, untuk mengisi pembangunan di Kota Subuh Salam ini. Mungkin itu. Ya, demikianlah tadi pemirsa bincang-bincang kita bersama Ibu Kepala Dinas. Nah, bahwasanya perempuan itu sangat berpengaruh kuat dalam pembangunannya. Apalagi ada istilah suatu negara dilihat itu perempuannya. Apabila perempuannya kuat dan kokoh, maka kokohlah negara itu. Berarti dapat kita simpulkan bersama bahwa perempuan itu memang harus bergerak dan menggerakkan tubuh dan menumbuhkan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sekianlah pemirsa tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Kepala Dinas Ibu Nurul. Semoga bincang hari ini memberikan manfaat dan banyak ikhtisar yang dapat kita ambil, dan semoga kita semua bisa menjadi Kartini-Kartini khususnya di Subuh Salam dan pada umumnya di seluruh dunia. Terima kasih, saya Wiwi Atika mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.